Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah takdirkan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan luang waktu, sehingga kita dapat beramal saleh dengan hidayah dan taufiknya dan inayahnya. Kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan amal saleh untuk nanti bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, sesaat kita mari bermuhasabah. Kita menghitung amalan-amalan kita dalam detik-detik kehidupan kita. Berjalan terus, tidak ada mundur ke belakang. Kita terus maju, makin berkurang jatah umur kita. Berapa banyak amal salih yang sudah kita kumpulkan, kita lakukan, apakah berbanding lurus dengan kemaksiatan yang disengaja ataupun tidak oleh kita, atau bahkan amal saleh kita lebih sedikit dibandingkan amal-amal salah kita, bahkan amal salah yang dilakukan dengan sengaja. Niat banget ingin menzalimi orang, gigih banget ingin mencelakai orang, melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa yang disengaja. Kalau perbuatan dosa yang tidak disengaja saja kita dinyatakan bersalah, kalau tidak bertobat, tidak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan salah yang kita sengaja.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amalan-amalan kalian sebelum kalian nanti bertemu Allah dihisab. Amalan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk orang yang terkaget-kaget. Perasaan mas saya rajin sholat, perasaan mas saya rajin sedekah, perasaan mas saya hampir setahun sekali umroh, sering banget saya melakukan ibadah haji, perasaan banyak banget amal soleh yang dilakukan. Tapi pas dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal buruk kita lebih banyak dibandingkan amal baik kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dalam atsarnya berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab itu amalan-amalanmu itu sebelum nanti kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab rahimahullah, bukankah kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau saja ya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan bukankah kita juga bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka mari kita hitung betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, ingin menyelamatkan kita dari kesyirikan, dari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah SAW gigih membimbing manusia minal dhulumati ilan nur. Rasulullah gigih mendidik manusia, mentarbiyah manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, jelas, siratal mustaqim, ajaran Islam. Mari kita hitung berapa banyak amalan kita yang sudah sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu ingin mencintai Allah, ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya satu. Syaratnya satu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 131. Al-Imran ayat 31. Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin mencintai Allah. Kalau sudah ingin mencintai Allah, ini adalah puncak kerinduan, puncak amalan seorang hamba. Orang kalau sudah menyatakan cinta, maka dia akan siap berkorban apapun demi yang dicintainya. Jangankan cinta, baru suka saja, baru hobi saja, itu orang sudah habis-habisan untuk mendapatkan apa yang disukainya, yang menjadi hobinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang kita sembah dan kecintaan kita yang utama, yang pertama adalah kepada Allah,
maka apapun gelar kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, kita tinggalkan kalau tidak bersesuaian dengan yang Allah cintai. Muhammad katakan olehmu kepada manusia, kepada sahabat-sahabat, kepada kaum muslimin, jika kalian ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar mengatakan kepada manusia, jika kalian ingin mencintai Allah yang berada tinggi di atas arsy Ar-Rahman al-Arsy istawa, caranya adalah tidak perlu melihat wajah Allah sekarang, tidak perlu ngotot ingin melihat Allah sekarang, karena dulu pun sudah dicoba tatkala ada Bani Israil dengan Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah. Jangankan melihat wajah Allah, baru melihat nur Allah, cahaya Allah saja sudah mati dan beliau tinggal bisa. Kemudian Allah bangkitkan lagi, hidupkan lagi biar bertobat. Kalau kamu itu sudah pulang aja, ingin melihat wajah Allah di dunia, tidak mungkin dan tidak ada manusia yang mampu melihat wajah Allah di dunia ini, tidak ada. Nanti hanya penghuni surga yang dapat melihat wajah Allah sebagai kenikmatan tertinggi manusia-manusia yang dicintai dirahmati oleh Allah SWT yang berada di dalam surga. Kenikmatan surga banyak sekali dan puncak kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai dari sekarang. Yuk kita jujur, kita bermuhasabah. Benarnya nih cinta kita kepada Allah ini? Syaratnya kan sudah jelas. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ibaratnya menggambar seekor kuda, ya kita berupaya menggambar seekor kuda misalnya. Kalau Rasulullah menggambar pemandangan, ya kita berupaya bagaimana kita membuat pemandangan itu. Jangan Rasulullah menggambar pemandangan, tapi kita malah menggambar seekor ayam atau menggambar satu unit komputer. Jelas nilainya adalah 0. Ini apa? Pemandangan apa? Seunit komputer atau seekor ayam? Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh lisan Rasulullah SAW, apa yang menjadi takrir persetujuan Rasulullah SAW, nah kita ikuti dengan benar-benar. Kita ikuti dengan benar-benar. Nah, kalau kita sudah pol-polan mencontoh Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah. Jadi jangan harap cinta kita diterima oleh Allah kalau caranya tidak mengikuti Rasulullah. Saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, saya bikin cara-cara mencintai Allah dan Rasulullah yang menurut kreasi pikiran saya. Ya siap-siap aja ditolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal ibadah, apapun ibadahnya, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, kalau tidak ada contoh ibadah itu dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka ditolak. Cintanya ditolak. Pengorbanan atas dasar cintanya itu karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, maka tertolak. Jadi simpel saja beragama. Ya, Allah memberikan kita seorang panutan, uswah, qudwah, yaitu siapa?
Rasulullah amalan sederhana, kita malah bisa melebih-lebihkan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi syaratnya kalau ingin mencintai Allah, ingin diterima cinta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti Rasulullah. Kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang Maha Pengampun dan Allah yang Maha Penyayang. Konteks penyayangnya Allah dalam ayat ini adalah Allah menyayangi orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah rahimahullah, banyak di antara kita yang sudah berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurang keimanannya kepada yaumul ba'ats, hari berbangkit, hari di mana kita akan bangkit kembali setelah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil alaihissalam. Sangkakala kedua, tiupan pertama hancur seluruh jagat raya, kemudian lama sekali ngendap seperti itu, dan Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kedua, dan di situ manusia semuanya bangkit di padang mahsyar, siap-siap untuk menghadapi fase kehidupan selanjutnya, yaitu hari di mana kita tidak akan mati lagi, hari di mana kita tidak akan dibatasi oleh waktu, akan hidup selamanya. Dibangkitkan di padang mahsyar, awal mula kita hidup abadi di dalam surga atau berada di dalam neraka. Nah, banyak sekali orang yang sudah tidak percaya dengan ini karena kabut syubhat, kabut syahwat, sesuatu yang tidak jelas, ajaran-ajaran yang bukan dari Islam sudah menyelimuti kehidupan kita. Canggihnya teknologi pertukaran informasi sehingga apa? Kita bingung ini yang benar yang mana. Di YouTube banyak banget kajian-kajian. Ada lagi kajian yang saling menjelekkan, membuat orang seperti ustaz satu dengan ustaz yang lain berdebat. Padahal dalam situasi kondisi tempat kajian yang berbeda, diadu-aduin demi konten, demi duit. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun." Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya disebutkan, mereka saling bertanya-tanya an yaumil ba'ats, tentang hari berbangkit, hari kebangkitan, hari akhir. Rukun iman yang berapa? Kelima. Yang kelima. Rukun iman yang kelima. Wajib, dan itu menjadi rukun iman. Rukun itu apa? Sesuatu yang paling penting yang harus ada dalam pribadi kita, yang harus kita yakini. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun itu apa? Sesuatu yang paling pokok, paling penting. Ngaku Islam nggak sholat, ngaku Islam udah kaya nggak zakat. Di mana Islam kamu?
ngaku Islam, masuk Ramadan, sakit dikit Pak, haus dikit minum. Yang namanya sahur ya haus, ditahan saja. Kalau tidak menyebabkan kematian, tidak membuat kepayahan, haus, lapar, ya memang sahur itu haus dan lapar. Aku Islam, tapi dia nggak mau berangkat haji, padahal itu pokok. Rukun iman itu begitu. 6 perkara itu pokok, Pak. Pokok harus. Nah, hidup kita ini apa di dunia ini? Hidup itu apa? Mataul ghurur, kehidupannya ya fata morgana, ghurur. Kehidupannya fata morgana. Sebentar sekali lewat. Sebentar aja gitu. Ada yang 70 tahun di sini? Ada ya? Hanya mungkin 1-2 orang. Ya, 1-2 orang kita buat 70 tahun. Perasaan lama gitu. Padahal kalau dihitung nanti bangkit di padang mahsyar, di situ ketetapannya sudah berlaku 1 hari sama dengan 1000 tahun. Inna yawman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah 2 kali dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu. Sesungguhnya hitungan hari di akhirat itu adalah ka'alfi sanah, seperti 1 ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari seperti 1000 tahun. Hitungan-hitungan yang kalian hitung di dunia. Lama banget maksudnya. Ya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menceritakan jarak orang-orang miskin tapi beriman masuk surga dengan orang-orang kaya itu adalah setengah hari. Berapa setengah hari? 500 tahun. 500 tahun. Belakangan. Orang-orang yang sabar diuji dengan kekurangan, tapi dia beriman, mempertahankan iman Islamnya, beramal seperti amalan Rasulullah SAW sampai mati. Hatta ya'tiya yakin, masuk surga lebih duluan. Kenapa? Hisabnya juga sederhana aja. Sarung punya 2, baju cuma 3 setel, kaos cuma punya 2, ya. Cepet kan, ringan hisabnya. Beda dengan orang kaya, mobil 10, rumah 10, karena sombong dan maruknya istri 10. Ada banyak yang sah 1, selir-selirnya, guntingnya di atas 4. Kalau 4 masih boleh, asal kuat adilnya. 5 udah menyelisihi aturan Rasulullah. 6 ada jadi gondeng. 7 aja. Pokoknya lebih dari 4 itu ajaran hawa nafsu, bukan ajaran Islam. Mengikuti hawa nafsu, bukan sunnah Rasul. Rasul kan 9 Ustaz. Khususiyah, Rasulullah itu khususiyah, ada kekhususan untuk Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain bahwasanya ketangguhan, kegagahan Rasulullah itu 1:100 orang fisiknya. Kita nih ya, dolimnya pasti ya. Jamaah rahimakumullah, amma yatasaalun. Ini dalam artian mereka saling mengejek atau mengejek Rasulullah. Mereka bertanya-tanya, benar kita akan hidup lagi? Gitu. Itu si Muhammad gila kali ya. Udah jadi tanah, udah hancur lebur, kita hidup lagi? Hidup lagi? Iya, hidup lagi. Ngejek. Bukan bertanya-tanya, penasaran, ingin tahu dan ingin beriman, ingin mempersiapkan amal soleh, bukan. Tetapi apa?
mengejek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, tentang berita yang besar, hari kiamat, hari berbangkit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh panca indera kita, yang bisa dirasakan, dinikmati. Ayat kauniyah yang terhampar ini ayat kauniyah, ada langit, bumi dan seterusnya. Ayat 1 sampai ayat 5 Allah sebutkan ini orang-orang kafir Quraisy ngejek Nabi besar Muhammad SAW tentang hari berbangkit, tentang bangkitnya manusia pada kehidupan yang kekal abadi di padang mahsyar. Kata Allah apa? Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada, dan seterusnya sampai ayat 16. Bumi ini Allah hamparkan, ya kan? Bumi ini Allah hamparkan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada, dan gunung-gunung menjadi pasaknya, jadi apa? Pakunya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, berkeluarga, menikah, kawin, beranak pinak, betah banget di dunia. Apalagi diuji kaya, seakan-akan surga hanya milik dia saja dengan keluarganya itu. Padahal itu hidup yang sebentar saja, ujian hidup di dunia saja. Kalau tidak iman dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW juga sia-sia. Diuji kaya, Allah rajin sholat di masjid, buktinya saya kaya raya, bisnis saya makin jaya aja. Ngapain sholat subuh berjamaah? Udah kalau udah bangun tidur langsung ngacir ke kantor saja, biar jaya, biar kaya. Buktinya saya nggak pernah apes kalau bisnis. Ujian aja itu, ya kan? Buminya dihamparkan, udah gitu nggak goncang karena ada pasak-pasak dari gunung. Kemudian kamu dikasih pasangan, betah nggak? Pasangan, udah gitu punya anak, punya cucu, gitu kan? Nikmat banget. Kalau kubur nggak ada nikmat nanti, siksanya belakangan sekalian. Ya, kemudian cahaya matahari, kemudian diturunkan hujan. Kemudian di ayat 16 wajannatin alfafa, ada taman-taman, kemudian ada ya kebun-kebun, kamu bisa makan dari yang kamu tanam itu. Tapi itu semuanya akan Allah hancurkan. Ayat 17 sampai 30 Allah cerita tentang itu hari berbangkit. Kehidupan dunia yang hijau itu, yang kelihatannya enak dan nyaman itu terbatas. Nanti ada surga, neraka. Cerita surga belakang, setelah cerita neraka. Kan untuk apa? Menjelaskan bahwasanya hari berbangkit itu ada. Iya, kamu sekarang hidup di dunia enak, sejahtera, tetapi hanya sebentar saja, sekali lewat saja. Hidangan-hidangan neraka, ya kan? Makanannya tadi hamiman wa ghassaqo, minumannya air panas, kemudian nanah. Dalam tafsir Mukatsir coba dilihat. Ya, hamiman itu air yang sampai puncak panasnya. Kita berapa kuat Pak menahan air panas itu? Air hangat sih enak, ini air panas Pak. Dan ini puncaknya kepanasan, puncaknya rasa panas, itu hamiman. Wa ghassaqo, dijelaskan dalam Suratul Katsir, wa ghassaq itu adalah darah bercampur nanah, bercampur keringat penghuni neraka yang disiksa, bercampur lepuhan-lepuhan kulit yang membusuk, dan itu sirop, jus, ya, yang diseruput oleh ahli neraka, ya kan? Kemudian jangan putus asa, ada rahmat Allah.
orang yang beriman di alam dunia, yang beriman dengan yaumul ba'ats, hari berbangkit, mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan yang sejati, yang sesungguhnya ya, lebih dari 100% kesempurnaannya. Ayat 31 sampai ayat 40. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu ada tempat yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Yang tertinggi adalah surga Firdaus. Dalam tafsir Al-Kathir dijelaskan surga itu seperti kubah. Coba tafsir surat Al-Insan. Surat Al-Insan awal-awal itu dibuka ketika Allah SWT Allah Ta'ala insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura gitu. Coba dipahami sampai ayat 3. Di situ Allah ayat 4. Allah di situ menceritakan surga itu, Rasulullah SAW menceritakan surga itu seperti kubah. Seperti kubah, dan yang paling tinggi itu puncaknya kubah itu adalah surga Firdaus. Paling tengah dan paling tinggi surga Firdaus, ibaratnya begitu ya, kata Rasulullah ya, SAW. Kemudian di atas surga itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tinggi bersemayam di atas arsy. Ini akidahnya siapa? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'un, tabi'in. Bukan Allah ada di mana-mana. Di mana Allah yang ada di mana-mana? Enggak. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam tinggi di atas arsy, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Jamaah rahimahullah. Karena orang ini sudah lemah keimanannya kepada Allah, kepada hari berbangkit, hari akhir, maka kemaksiatan pun semakin agresif, dilegalisasi. Betul kan? Kesyirikan, ada makam keramat, akhirnya diziarahi. Kemudian orang-orang bertawaf, berkumpul di makam-makam itu. Kalau mendoakan benar ya, karena tujuan dari ziarah kubur itu apa? Tadzakirul maut, mengingatkan kematian. Kita pun akan mati, masuk ke lubang kubur itu. Kita pun akan hijrah. Tidak selamanya di dunia, kita pun akan hijrah menuju alam barzakh, bukan alam akhirat. Belum alam akhirat, barzakh, alam persinggahan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alam barzakh itu bukan dunia yang kita rasakan sekarang dan bukan alam akhirat. Ini lemah banget imannya. Akhirnya apa? Maksiat, ya, kesyirikan dilegalisasi, perjudian, judi online. Ya, orang dari handphonenya, dari rumahnya, dari kamarnya, dalam kesendiriannya dia bisa berjudi sekarang. Dinaungi juga oleh orang-orang bangsa, orang-orang jahat. Dilegalisasi apa? Perjudiannya. Dilegalisasi apa lagi? Perzinahannya. Iya kan? Karena imannya yang sudah kendor kepada Allah, udah nggak percaya lagi hari pertanggungjawaban itu, udah lemah banget. Ya, beredar di Twitter ya, ada aki-aki nyawer lebih dua. Allah alam itu di situ apa bukan? Ujung-ujungnya Cianjur hancur, Cianjur hancur lebur. Ya, bahkan hari apa kemarin itu Sabtu malam itu terjadi sampai 21 kali goncangan, ya, gempa susulan. Gempanya tidak membunuh tapi reruntuhan itu yang dominan, ya, sampai berapa terakhir?
200 lebih ya kan korban. Di Twitter kan ada laki-laki pakai peci, pakai sarung, baris, udah gitu nyawer biduan, mana telanjang biduannya, pakai rok mini, rambut kemana mudi, nyawer. Mungkin ini salah satu yang menyebabkan Allah menyayangi kita agar di Jawa Barat khususnya, di Cianjur khususnya, tidak kamalinaan cara Rasulullah, nggak diterus-terusin kemaksiatannya. Karena selalu Rasulullah SAW mengingatkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun demikian. Ada gempa di Madinah, cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat salat taubat, cepat-cepat beristighfar. Jangan pun begitu. Rasulullah SAW sebelum gempa kemarin apa yang terjadi? Ada gerhana bulan total. Rasulullah mengaitkan dengan apa? Banyaknya kemaksiatan, begitu. Ketika terjadinya gerhana, ini tanda kebesaran Allah. Kalau Allah berkehendak, kiamat bisa terjadi saat itu juga. Cepat-cepat Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian salat gerhana, salat khusuf. Kalau salat gerhana matahari, salat khusuf pakai K. Kalau bulan pakai kha, khusuf. Salatnya bagaimana, Pak? Bukan buru-buru. Salatnya berlama-lama, kan gitu. Berdiri lama, ya. Saking takutnya kepada Allah. Sampai Rasulullah itu salah memakai sorban, Pak. Sorban istrinya yang dipakai. Saking buru-burunya pengen sholat. Jangan-jangan mau kiamat. Itu baru melihat gerhana gelap. Nah sekarang udah canggih, misalnya gerhana juga nggak seperti gerhana. Di rumah terang benderang aja, di masjid, apalagi di mall gitu ya, terang benderang aja. Yang di kafe ya hingar-bingar aja. Padahal lagi gerhana. Gimana Rasulullah waktu itu yang belum ada cahaya seperti ini, belum ada cahaya lampu, terlihat gelap. Siang hari gerhana matahari terlihat gelap. Langsung Rasulullah SAW menuju masjid, sholat berlama-lama dalam sholat, bahkan ditambah lagi rukunya 2 kali. Berdirinya lama, rukunya lama, kemudian berdiri lagi, lama lagi bacaannya, kemudian ruku lagi, lama rukunya, bangkit dari ruku i'tidal, baca i'tidal, kemudian sujudnya lama, saking takutnya. Bagaimana terjadi gempa di zaman Rasulullah, baru gerhana aja Rasulullah langsung seperti itu. Kalau kita dikasih peringatan gerhana, indah, mantap nih, fenomena alam, selfie, bagus saja. Umat Islam begitu. Kemarin sholat gerhana kan di sana. Alhamdulillah. Ya itu ya. Sholat gerhana. Jadi jangan sampai casing kita seorang Islam, KTP kita seorang Muslim, tetapi jauh dari bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tanggalkanlah, udah saya pengurus ini, saya presiden lah kalau perlu. Udah kalau beragama nggak ada saya presiden, nggak ada. Kalau beragama yang maha presiden siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha raja. Allah Subhanahu wa ta'ala malikin nas, maliki yaumiddin, atau maliki yaumiddin, malikin nas, Rabbul alamin. Ente punya apa? Semua juga dijelasin cuy. Kalau beragama ikuti Allah. Allah mengutus Muhammad, ikuti Muhammad sudah. Tanggalkan kebesaran jabatan kita, kedudukan kita di dunia ini nggak ada. Ya, jadi kita kembali kepada Rasulullah SAW. Punya standar, beragama punya standar. Ya, kemudian tentang gempa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun
sebutkan beberapa kali. Kaum Madian Nabi siapa? Nabi Syuaib. Ya. Apa ciri khas kaum Nabi Syuaib? Selalu mengurangi takaran, curang dia kalau dagang. Sekarang banyak nggak kecurangan dalam dagang? Yang paling gampang tuh jualan telur setengah kilo 8 biji. Ketika telurnya kecil-kecil, apa benar setengah kilo? Yang benar ini timbang lah, jangan pakai hitungan. Ya. Ketika telurnya kecil-kecil, apa? Mungkin bisa aja jadi 9 biji. Nah, kalau kita terus-terusin begitu, ntar seperti kaum Nabi Syuaib alaihissalam, hobinya mengurangi timbangan takaran. Sekarang udah banyak, udah merata, disengaja pula kan? Itu gempa, bukan Cianjur saja. Nabi Syuaib juga dulu umatnya kena gempa. Nabi Musa juga kena gempa, bahkan bukit diangkat. Tahu Bani Israel, itu saya akan kalau nggak taubat ini bukit akan menimpa mereka. Nabi Saleh juga gempa. Nabi Saleh apa? Umatnya apa? Kesalahan umatnya. Udah musyrik, terus khianat tadi. Ketika minta apa tadi? Minta didatangkan mukjizat. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan apa? Onta dari dalam batu. Ada batu besar, keluar onta. Masya Allah. Udah gitu air susunya bisa diperas. Instruksinya dari Saleh alaihissalam itu apa? Dipelihara, kasih makan. Ini susunya bermanfaat buat kita. Malah disembelih. Dagingnya enak kali ya, sembelih. Akhirnya juga dikasih gempa. Ya. Jadi selalu gempa ini berhubungan dengan kemaksiatan. Ya, kemudian dampaknya kita yang innamal mu'minuna ikhwah. Karena gempa ini sudah terjadi, sudah menjadi peringatan untuk kita semuanya. Maka apa harus kita lakukan? Kita ketika terjadi gempa saling tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, kumpulkan donasi. Begitu kan? Kumpulkan donasi, bantu mereka yang terkena musibah. Enggak hanya muslim saja. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Orang Islam itu terdepan untuk menjadi rahmat, kasih sayang Allah tersebar di seluruh alam. Ada gempa, orang Islam action pertama, bangkit pertama, peduli sosial dan seterusnya. Itu dampaknya. Nah, yang penting semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngumpulin donasi juga ujung-ujungnya dikorupsi lagi, kemaksiatan baru lagi. Ya udah macam-macam, banyak macam. Dari kesyirikan sampai princil-princil kecil-kecil maksiatan sudah kompleks dan sudah banyak banget. Sehingga Allah sayang sama kita, diingetin dengan adanya gerhana. Ya kan? Kemudian masih juga belum ingat, dikasih lagi gempa, terus susulan gempa sampai ratusan orang meninggal. Qadarullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, mari kita muhasabah sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Ukurannya apa tadi? Betapa sungguh-sungguhnya kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau mau ibadah standarnya ya Rasulullah itu.
Beda mungkin sama budaya ya, kebiasaan di satu tempat, namanya urfun hasanah. Urfun hasanah, kebiasaan kalau di satu tempat itu baik, boleh diteruskan dalam Islam. Ada syar'un man qablana, ada syariat Nabi sebelumnya yang dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti apa? Khitan, ya kan? Khitan itu syariatnya siapa? Nabi Ibrahim, jauh ribuan tahun kan? Tetapi itu benar, bermanfaat sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu harus dibersihkan, manusia itu harus dikhitan, dilegalisasi oleh Rasulullah SAW. Ya, ini adalah salah satu dari fitrah manusia. Gitu. Nah, jadi standarnya gampang, Pak. Beragama itu lihat contoh, kemudian kita praktek. Ya. Jadi jangan beragama, saya gurunya kan beda sama kamu. Nggak begitu kalau beragama. Siapapun gurunya, kata Ali bin Abi Thalib, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Unzur, perhatikan, lihat, teliti, observasi apa yang disampaikan oleh seorang ustaz. Wala tanzur man qala, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Oh, kalau kata ustaz ini Quran surat sekian, tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Kemudian para tabi'in mengatakan tentang ayat ini begini. Tabi'in juga mengikutinya. Ulama-ulama saleh zaman sekarang membenarkannya. Udah ikut kita. Ya. Tapi kan ustaz banyak banget, gampang standarnya tadi. Ustaz itu cerita apa gitu? Cerita Al-Quran, cerita hadis yang sahih, ijma' ulama yang sahih, itu yang kita lihat. Ya. Kalau dari waktu qurun, kata Rasulullah, khairul qurun qurni, tsumma alladhi yalunahu, tsumma alladhi yalunahu. Sahabat, ya, bahkan mereka dijamin masuk surga. Yang mana? Dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. At-Taubah ayat 100, muhajirin, ansar, para sahabat yang hidup berjuang, berdakwah, mempertahankan imannya sampai meninggalnya, itu mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Juga ada harapan orang-orang yang mengikutinya. Juga ada harapan orang-orang yang mengikutinya. Yang mengikuti sahabat siapa? Tabi'in. Yang mengikuti tabi'in, at-tabi'un tabi'in. Begitu kan? Terus kalau ada ucapan tabi'ut tabi'in bertentangan dengan tabi'in, ikut mana? Ikut tabi'in. Ada ucapan tabi'in bertentangan dengan ucapan sahabat, ikut sahabat. Begitu yang mendekati Rasulullah. Ada perselisihan di antara para sahabat. Nah, bagaimana Rasulullah menyelesaikan perselisihan itu? Kan gitu ya. Takbir, ada yang segini, ada yang ini. Dua-duanya diriwayatkan. Turun ke sujud, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Dua-duanya sahih riwayat Abu Dawud. Tuh kan, kalau salatnya Wahabi itu biasanya tangannya dulu. Kalau saya lain golongan masalahnya. Saya lutut dulu. Apa hubungannya? Salat kita mengikuti Rasulullah gitu. Rasulullah dengan tangan dulu ketika mau sujud, oh iya pernah. Rasulullah dengan lutut juga pernah. Aman Pak, kalau semuanya mau belajar. Ya kan? Kita ini akan aman tentang kalau beragama kita kembali kepada rel tadi.
Jadi sebaik-baik zaman kata Rasulullah zamanku dengan para sahabat. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian zaman setelahku tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian zaman setelahku tabi'un tabi'in. Kalau diluruskan 200 tahun pertama. Gitu. 200 tahun pertama itu generasi terbaik kata Rasulullah SAW setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah atau 205 Hijriah itu generasi terbaik. Nah, kita beragama melihat ke sana, bukan di sekarang yang ada. Oh, di sana kayaknya ramai di masjid. Lalu kita ikut yuk biar ramai di masjid. Gak begitu cara memakmurkan masjid. Sekarang kan alhamdulillah fitnah. Jadi ustaz kalau mengadu mengadu umat atau takut kehilangan umat biasanya memfitnah. Nah, mudah-mudahan kita tidak memiliki guru-guru yang tukang memfitnah. Guru-guru yang mengajak kita kembali beragama seperti Rasulullah SAW. Ya, begitu. Masih juga ada perbedaan lapang dada. Yang nggak boleh pukul-pukulan. Siapa yang mukul duluan ya kenapa salam gitu. Sabar ya. Dakwah sabar. Nggak boleh pukul-pukulan. Apalagi di masjid. Di masjid pukul-pukulan nggak benar lagi. Berantem di masjid alhamdulillah ini karena salah guru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu mengajak kepada Allah, menuju Allah, mencari ridhonya Allah dengan cara yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, dengan pengajaran seperti ini, dengan tabligh, dengan ta'lim, dengan dakwah bil hal, mau'izatil hasanah, perlakuan kita, akhlak kita, adab kita, keseharian kita mencerminkan muslim yang soleh, yang solehah, gitu ya. Kemudian wajadilhum billati ahsan. Kalau ada perbedaan pendapat, debatnya pun dengan ilmu, bukan debat kusir. Ada batu lempar ke mukanya karena salah kalah ngomong gitu ya. Itu namanya debat kusir. Debat boleh, wajadilhum billati ahsan. Diskusi debat dengan ilmu. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan jangan kebanyakan debat. Semakin keras hati kamu. Kalau kamu banyak debat, nanti hati kamu akan keras. Kamu usah banyak debat. Ada hadis sahih, amalkan. Ada hadis yang benar, amalkan. Hadis dhaif, tinggalkan. Hadis yang bohong, tinggalkan. Begitu, aman beragama. Jemaah rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini menjadi motivasi kita dan juga muhasabah kita agar kita semakin semangat mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang keliru dari pribadi saya yang masih diikuti oleh kekurangan kesalahan. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.